Kadang orang yang paling dicap liar itu cumanlah orang yang paling jujur sama dirinya sendiri. Dan kalimat itu baru bakal masuk akal setelah kalian dengerin cerita kali ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat jelata dan rakyat jelita semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun pejabat dan negara kita sepertinya kebalikannya. Gue tuh heran ya sama orang-orang yang gak terima dipanggil rakyat jelata. Padahal itu tuh bahasa egaliter, bahasa perlawanan pada hierarki penjajahan dan perbudakan, entah dari luar maupun dari orang-orang yang menjabat di sekitar kita. Jelata itu artinya rakyat biasa, non bangsawan, non oligarki. Yang bikin heran lagi, ada sebagian nganggep ini nyumpah serapa atau nyumpahin buruk, nyumpahin miskin bahkan. Masa bang manggilnya begitu? Itu nyumpahin buruk namanya bang. Astaga. Coba deh buka KBBI-nya dulu sebelum marah-marah. Dan ngomong-ngomong soal buka kamus atau KBBI dulu sebelum marah-marah, ada satu kata yang butuh diperlakukan dengan hal yang sama seperti arti jelata yang disalahpahami. Definisinya nggak sekedar tertulis di kamus bahasa, tapi definisinya juga ada di catatan sejarah London 130 tahun yang lalu. Dan begitu kamu tahu definisi aslinya, cara kita dengerin lagu terbaru BTS yang judulnya Hooligan mungkin bakal beda selamanya. Ya di sisi lain, tugas gue yang sudah kebacut terlanjur kena labeling Ustadz Army, kali ini gue mau bahas sebagaimana tugas Ustadz Army ngebedah lagu BTS. Oke, sekarang kita anggap aja sedang naik mesin waktu Doraemon ya. Anggap aja kita naik mesin waktu Doraemon nih. Masuk ke lokernya Nobita, sus. Coba bayangkan kita sampai di satu setup di London, di penghujung waktu abad ke-19. Bukan London yang glamor yang sering kita lihat di film-film ya. Ini London yang becek, berasap dari cerobong batu-batu bata, dan gang-gang yang sempit, tempat keluarga imigran Irlandia mencoba bertahan hidup di kota yang tidak selalu ramah pada mereka. Kalau di film ini sepertinya setup yang paling mendekati, seingat aku ya, itu Sherlock Holmes versi Robert Downey Jr. atau versi serial BBC-nya yang judulnya Sherlock itu. Di antara keluarga-keluarga itu ya ada satu marga Irlandia yang cukup dikenal karena kelakuannya yang urakan. Namanya marga Houlihan. Houlihan. Ini bukan urakan yang berbahaya atau kriminal ya teman-temannya ya. Dia urakan yang maksudnya bising, berisik. Urakan yang bikin tetangga geleng-geleng kepala karena terganggu. Kalau malam datang dari arah rumah mereka itu biasanya terdengar suara biola dimainkan asal-asalan, atau gitar genjreng-genjreng lah, atau ketipang-ketipung, pokoknya berisik lah, diselingi tawa yang keras dan nyanyiin lagu-lagu rakyat Irlandia yang liriknya makin malam makin ngaco seiring makin banyak gelas bir atau khamar yang mereka teguk. Anak-anak mereka pun demikian, kalau main keliaran di jalan tuh sampai larut malam. Teriak-teriak kagak jelas sambil lempar-lempar batu kemanapun mereka mau, diarahkan ke tong, diarahkan ke tiang listrik. Cuman apa? Cuman buat rame-ramean aja gitu. Dan gak jarang bola mereka itu juga kalau ditendang ngecahin kaca rakyat jelata yang ada di sekitar mereka. Mendekati tengah malam, mereka itu kalau mau pulang dari pub semacam bar gitu ya, mereka kalau buka pintu itu kasar. Pulang aja berisik nih. Udah lagi tuh di jalan sempoyongan, di gang-gang becek ngelewatinnya, modenya senggol bacok pula. Nggak jarang sehingga mereka itu sering ribut sesama mereka atau dengan orang asing, ngeributin hal yang sepele, baku hantam. Kalau ribut sama temennya sendiri, baku hantam, besoknya balikan lagi, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, kayak anak kecil berantem teman-teman. Serius nih. Tetangga-tetangga sekitar menyebut mereka ini kelompok yang berisik. Sebab hidup di dekat mereka artinya tidur kamu jarang tenang. Dan kalian tahu kan,
permainan bisik-bisik berantai. Satu kata dibisikkan dari orang pertama, orang kedua, ketiga, terus sampai 10 atau 15 sampai orang yang terakhir lah pokoknya. Dan yang keluar di ujung udah jauh beda dari kata aslinya. Dari tas ransel jadi ikan buntel. Misalkan. Nah, nama Holihan itu kemungkinan besar ngalamin distorsi yang sama. Karena saking menyebalkannya mereka, udah barang tentu dong jadi barang obrolan gosip tetangga. Apalagi emak-emak nih yang diceritain tadi, cerita lagi ke orang lain. Setiap kali pindah dari satu mulut ke mulut berikutnya, dari telinga ke telinga berikutnya, bunyinya sedikit geser sampai akhirnya entah di titik keberapa yang nempel di kepala orang-orang bukan Holihan tapi hooligan. Yang menariknya, awalnya ini bukan sesuatu yang menakutkan. Ini bahan tawaan, ini bahan nyinyir, bahan obrolan teman-teman. Bahan obrolan antar sesama tetangga. Daripada diem-dieman, mending ngebicarain tetangga yang paling mengganggu, yang paling meresahkan bagi kita gitu kan. Makin serius sudah jadi bahan obrolan umum, keresahan atas keberadaan mereka udah jadi umum juga tuh. Dia masuk dong sebagai topik industri entertainment. Bahan bakar komedi ya keresahan kan gitu rumusnya ya, ngetawain keresahan. Nah, bagi para seniman dan para bisnismen di sana, dia ngelihat cerita ini, wah ini peluang. Nah, di London waktu itu ada semacam tempat hiburan buat orang-orang kelas pekerja. Bisa dibayangkan kayak gabungan antara konser, stand up komedi, sama pertunjukan teater komedi zaman sekarang. Tapi versi tahun 1880-an ya. Namanya tempat yang gaduh-gaduh itu dengan hiburan beragam. Itu namanya tempatnya music hall. Orang-orang datang ke situ buat nonton lawakan, nyanyian, sampai sketsa komedi. Ruang ini ada untuk menjadi hiburan malam setelah kerja capek seharian. Nah, salah satu sketsa komedi yang paling ngetren, paling digemari di panggung-panggung saat itu, yaitu nampilin karakter fiktif sebuah keluarga rekaan yang berisik urakan tukang bikin onar. Namanya persis kayak yang tadi kita bahas, hooligan. Setiap kali karakter ini muncul, penonton ketawa ngakak pecah. Keresahan mereka diwakilin dan mereka memilih untuk mengetawain bareng. Karena emang daripada konflik sama tetangga yang berisik itu, ya mending dibuat lucu-lucuan aja gitu pikir mereka. Terima aja kehadiran mereka, gak usah kita perbesar hiperbola sehingga jadi semacam seperti teror atau sebuah hal yang kita hindari bahkan ditakuti. Ini berlangsung sekitar tahun 1885 sampai 1892. Jadi selama bertahun-tahun kata hooligan itu hidupnya cuman sebagai bahan punchline atau bahan lawakan dari panggung ya, belum ada hubungan sama sekali dengan kejahatan, kriminal atau kekerasan. Semuanya berubah di tahun 1894, beberapa tahun kemudian. Tahun itu nama yang sama muncul di koran, bukan lagi soal panggung lawak tapi soal geng jalanan sungguhan di Lambeth, London Selatan. Anak-anak muda yang berkumpul pada saat itu bikin grup, lalu bikin onar, ngelempar botol ke orang-orang, mukulin siapapun yang lewat tanpa alasan yang jelas, memalak orang-orang yang lewat, pedagang dan toko sekitar. Bahkan mereka juga mukulin polisi pakai tongkat khas mereka sebagai identitas mereka. Jadi ada tongkat wajib yang dimiliki oleh setiap anggota mereka. Mereka punya struktur sendiri, bahkan ada yang mengutin iuran buat bayar denda kalau ada anggota yang ketangkep habis mukulin orang. Nah, uangnya itu nanti untuk ngedebus. Salah satu pemimpinnya itu dijulukin sebagai King of the Smasher, Raja Penghancur. Wartawan nyebut mereka sebagai Hooligan Boys. Banyak anak muda yang gabung ke Hooligan Boys meskipun pandangannya negatif. Kenapa? Karena hidup di pemukiman kumuh London pada saat itu monoton banget dan minim pengawasan. Orang tua sibuk kerja, sekolah longgar
daripada disiplin, dan nyaris gak ada kegiatan buat anak muda selain nongkrong di jalan. Akhirnya mereka bikin begituan. Gabung sebuah geng itu bisa memberikan sesuatu yang gak didapat di tempat lain. Identitas lewat seragam khas mereka, tongkat atau ikat pinggang atau apapun itu, kebanggaan membela wilayahnya sendiri, ada adrenalin di situ, ada rasa diterima di tempat kota yang keras, dan tentu saja ada perlindungan yang kalau nggak gabung justru mereka jadi sasaran dari kekerasan itu sendiri. Dan sejak saat itu, kata yang dulunya cuman bikin orang ketawa berubah jadi kata yang bikin orang menutup pintu toko lebih cepat. Tapi ceritanya belum berhenti di situ, teman-teman. Puluhan tahun kemudian, kata itu justru berpindah panggung lagi. Kali ini ke tempat yang nggak disangka-sangka. Setelah geng-geng jalanan macam itu jadi massal nih ya, bertahun-tahun kemudian gereja dan tokoh-tokoh masyarakat mulai sadar, ini kayaknya anak-anak muda ini sebenarnya cuman butuh wadah kayaknya ya, buat nyalurin energi dan kebutuhan punya kelompok ya kayaknya ya. Biasa konflik orang tua dan anak muda, orang tuanya sulit memahami anak muda dan begitu pun sebaliknya. Akhirnya orang-orang tua yang religius ini, yang aktivitasnya di gereja ini, mulai bikin klub pemuda dan tim sepak bola mereka masing-masing sebagai cara menjinakkan energi itu lewat kegiatan yang terarah dan positif. Salah satunya tim sepak bola bentukan sekolah minggu dia di sebuah gereja di daerah kumuh di Manchester. Awalnya namanya Saint Mark's. 7 tahun kemudian klub itu pindah lapangan dan ganti nama jadi Ardwick Association FC atau Football Club. 7 tahun kemudian setelah itu, tahun 1894, klub itu resmi berganti nama sampai sekarang namanya Manchester City FC. Dan tahun itu juga tahun yang sama persis munculnya di berita-berita headline koran Hooligan Boys. Keberadaan eksistensi geng Hooligan Boys pertama kali muncul di London. Itulah faktanya, teman-teman. Larinya anak-anak muda itu ke lapangan bola gak serta-merta menghentikan cerita hooligan mereka. Kebanggaan hooligan, men, nih gue nih yang nyekel tempat ini, gue penguasanya nih di sini. Nah, gak gampang, men. Kata itu udah kayak parasit banget nih, udah terlanjur mengakar, udah punya ekosistemnya sendiri, bahkan tadi kita udah sebutkan. Dan parasitnya udah sekuat itu, jadinya gak gampang mati begitu aja. Begitu satu inangnya hilang, ya dia tinggal pindah doang dong, cari inang baru buat eksistensi parasit itu tetap ada, iya kan? Sehingga sekitar 7 tahun kemudian, teman-teman sekalian, di era 1960-an dia nemuin inang baru. Apa itu, Bang? Tribun stadion sepak bola di Inggris. Ngumpulnya di tribun-tribun, bukan di jalan-jalan lagi, bukan lagi di jalan sempit Lambeth tadi, tapi justru menjangkiti tempat yang awalnya dibangun sebagai solusi. Akhirnya loyalitas ke klub jadi identitas kesukuan, teman-teman. Puluhan tahun kemudian, gaya supporter fanatik ala Inggris ini yang militan, penuh loyalitas ya, fanatik buta, siap ribut demi klub, bahkan siap mati, ini menular, menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Sehingga kelompok-kelompok supporter kita sendiri kayak Boboto atau Viking di dalamnya, The Jackmania, Aremania sampai Bonek, di awal 2000-an gaya hooligan Inggris ikut meresap menginang di dalamnya lewat tayangan dan media sosial, bahwa unsur militansi dan bentrok antar kelompok sebagai bukti cinta klub nih. Yang paling kental ya, The Jackmania versus Boboto, Aremania versus Bonek. Antara supporter bola tapi beda klub, kerap saling berantem, bahkan gak jarang sampai di titik ngilangin nyawa. Yang paling kelam ya tragedi Kanjuruhan 2022. Saat Aremania bertanding sama rivalnya Persebaya, Aremania ketemu rivalnya Bonek. 135 orang meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Semua seolah bergerak ke kultur hooligan seiring mudahnya akses sosial media. Sebab budaya bola supporter
Lokal di Indonesia sendiri awalnya atau sebelumnya nggak sekental itu aslinya. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa budaya yang serupa gak kita temukan di supporter-supporter lainnya. Atau supporter olahraga lainnya, misalkan supporter basket, volley, badminton, gak seholigan supporter bola. Lo kan skala kerumunannya beda bang. Coba deh kalian ingat kasus MD Sariful Islam yang usianya 35 tahun pas nonton Piala Dunia 2026 Argentina lawan Mesir. Di saat Piala Dunia itu Messi gagal eksekusi penalti, diketawain, diejek. Tapi fans Messi nggak diterima dong. Ini lagi nonton bareng nih, mukulin dia sampai meninggoy. Sefanatik itulah fans sepak bola. Apalagi fans Messi, apalagi fans Ronaldo. Sama aja. Kenapa? Karena titik semangatnya asobia holigania itu tadi. 20 tahun berselang, ya, di tahun 1980-an lahirlah subkultur casual. Supporter berdandan rapi dan mahal tapi tetap doyan tawuran antar geng supporter, teman-teman. Dengan nama-nama kelompok supporternya yang macem-macem, ya. Di Chelsea ada Headhunters, atau di West Ham ada Intercity Firms. Dan cukup butuh beberapa tahun lagi sebelum semuanya meledak jadi sebuah tragedi. Tahun 1985 di Stadion Heysel, Belgia, supporter Liverpool menyebu supporter Juventus. Tembok stadion roboh sama mereka. 39 orang tewas. Sejak itulah kata hooligan gak lagi identik sama geng jalanan London abad 19. Di benak dunia kata ini sudah jadi sinonim buat satu hal, supporter bola yang rusuh, yang berbahaya dan mengerikan. 130 tahun sejak nama itu pertama kali muncul di koran London, parasit yang sama nemuin inang barunya lagi. Kali ini bukan di jalanan, bukan di tribun stadion, tapi di comeback album terbesar BTS tahun 2026. Bedanya, BTS kali ini inangnya beda. Inang yang satu ini gak dijangkitin begitu aja. Dia justru balik mencoba menjinakkan parasitnya. Hal yang sepak bola sebelumnya gagal atas misi ini. BTS kali ini mencoba ngambil alih kendali itu. Jadi ini tuh sebagai identitas dari dia dan penggemarnya. Mereka menyebut lagunya Hooligan. Dan kalau mau dengerin lagu ini pelan-pelan, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar beat-beat yang berat, berisik, dan energik yang liar. Sekilas lagu ini kedengaran seperti anthem pemberontakan. Ya, tapi semakin lama kita coba dengerin, semakin kerasa ini bukan tentang ngajak rusuh. Ini tentang capek. Ya, capek. Capek jadi seseorang yang harus selalu kelihatan sempurna, capek nahan diri biar tetap kelihatan pantas di mata orang-orang yang menonton setiap gerakmu. J-Hope, dia yang buka lagu ini di awal, yang dia lakukan itu sejak detik pertama, teman-teman bayangin, dia langsung nunjukin energi yang liar dan lepas. Ya, gak ada intro pelan-pelan di Hooligan ini, gak ada pemanasan, langsung gas sama J-Hope dari awal. Ini semacam nunjukin ke pendengar lagu ini emang didesain buat gak nahan-nahan diri. Suga, dia nyelipin dua referensi berbeda. Dia nyebutin sosok bernama El Cucuy, ya. Itu semacam tokoh hantu atau momok dalam cerita rakyat Meksiko dan Amerika Latin, teman-teman. Biasanya ini dipakai buat orang tua nakut-nakutin anak kecil biar nurut. Ya, awas nanti didadangin El Cucuy loh. Atau kalau gue pas kecil itu, ayo udah maghrib pulang nanti dicuri wewe gombel, ya. Mie-nya itu cacing, terus baksonya itu adalah tai kambing. Itu katanya. Dengan nyebut sosok ini Suga kayak bilang gini, Cucuy ini, gue itu sosok yang bikin orang takut cuman karena mereka gak ngerti gue. Persis kayak monster legenda yang gak pernah kelihatan wujud aslinya tapi ditakutin keberadaannya. Ada tidaknya belum tentu, tapi ketakutannya lebih tentu. Dia juga nyelipin istilah militer Korea namanya Insangmu, yang artinya aman terkendali. Ya, aman bos. Itu istilah yang biasa diucapin tentara pas lapor atau apel, nunjukin semuanya baik-baik aja. Ini jadi semacam kode personal dari surga, nyinggung masa wajib militernya yang baru aja dia lewatin sebelum comeback ini, yang
Di Wamil itu, mereka ngerasa terpaksa jadi orang lain untuk memenuhi kriteria dan ekspektasi daripada orang lain. Dan di lagu ini mereka tahu persis dari mana kata hooligan itu berasal. Bukan cuma dari geng jalanan, tapi juga dari kekacauan tribun bola yang pernah ngerenggut nyawa orang. Dan mereka tetap memilih kata itu. Kenapa, Bang? Ya ini bukan buat merayakan sisi kelamnya itu ya, jelas ya. Tapi buat menjadikan bahan renungan tentang bagaimana suatu label bisa terus berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, nempel ke orang-orang yang sebenarnya cuma pengen dimengerti doang, bukan ditakutin. Dari sekian banyak kata yang bisa mereka pakai, kenapa harus kata yang sejarahnya seberat itu, Bang? Ada seorang sosiolog bernama Stanley Cohen yang di tahun 1972 dia menulis sesuatu yang sampai sekarang masih dipakai buat menjelaskan fenomena ini. Dia mengamati bagaimana masyarakat kapanpun dimanapun selalu butuh sosok yang gampang dikenali untuk menampung rasa takut mereka. Jadi kambing hitam lah, jadi samsak, mereka jadi keset. Bukan karena sosok itu benar-benar berbahaya, tapi karena lebih mudah untuk takut pada sesuatu yang punya wajah dan nama daripada mengakui bahwa ketakutan itu sebenarnya datang dalam diri kita sendiri. El Cucuy di Meksiko contohnya. Dan ini dikutip di dalam lirik lagunya. Seperti El Cucuy yang gak usah dijelasin, semua udah pada paham. Untuk kata Suga, Cohen menyebut fenomena ini sebagai moral panic. Apa itu moral panic, Bang? Reaksi berlebihan dari masyarakat terhadap satu kelompok perilaku atau fenomena yang dianggap mengancam nilai-nilai atau tatanan sosial yang sudah ada sebelumnya. Padahal ancamannya seringkali dilebih-lebihkan dari kenyataan sebenarnya. Dan sosok yang dijadikan sasaran atau kambing hitam itu disebut oleh si Cohen ini sebagai folk devil. Belasan tahun kemudian sosiolog lain namanya Jeffrey Person, dia menelusuri sejarah Inggris generasi demi generasi dan menemukan pola yang berulang terus-menerus. Setiap generasi selalu merasa generasi di bawahnya lebih liar, lebih tidak sopan, lebih mengkhawatirkan dari generasi sebelumnya. Di sini pun juga kan, di Indonesia juga sama. Ini kayaknya jadi pola universal. Milenial nganggep Gen Z itu susah diatur, mau enaknya aja, instan, lemah, mageran, pokoknya yang jelek-jelek itulah. Padahal tuduhan yang sama pula pernah dirasain oleh generasi milenial itu sendiri dari Gen X yang menuduh mereka. Sebagaimana angkatan gue nuduh Gen Z sekarang begitu. Dan setiap generasi itu selalu menciptakan satu kata baru untuk menampung kecemasan itu. Hooligan salah satunya. Dari banyak kata itu. Di Inggris aja sebelumnya itu ada istilah lain sebelum hooligan. Sesudah hooligan ada istilah teddy boy, ada skinhead, ada punk dan lain-lain. Wajahnya itu berganti-ganti, tapi ketakutan yang diwariskan sama, terus diwariskan, terus dilabeling ke generasi yang di bawahnya. Jadi ketika seseorang dicap liar, pertanyaannya bukan selalu apa yang salah dari orang ini, teman-teman. Kadang pertanyaan yang lebih jujur adalah apa sih yang sedang ditakuti oleh orang-orang yang melabelinya? Tapi ada yang lebih personal dari sekedar masyarakat butuh sosok untuk ditakuti. Ada yang terjadi di dalam diri orang yang dilabelin itu sendiri. Howard Becker, sosiolog lagi, mengamati sesuatu yang sederhana tapi mengubah cara orang melihat penyimpangan. Katanya, tidak ada tindakan yang secara alamiah menyimpang, muncul alami menyimpang. Yang ada adalah seseorang yang punya cukup kuasa memutuskan untuk melabeling, menyebut sesuatu menyimpang dan ini tidak menyimpang. Dan begitu label itu menempel, sesuatu yang halus mulai terjadi. Orang yang dilabeli perlahan mulai percaya pada label itu sendiri, menganggapnya itu sebagai memang identitasku kayak begini kayaknya ya. Alhasil hatinya mengeras, kepekaannya menumpul, kupingnya makin budek sama nasihat, matanya makin kabur sama teguran. Bukan karena dia yang memilih untuk berubah secara alamiah, enggak, tapi karena dunia di sekitarnya terus-menerus mencekoki, menstimulasi, memperlakukan seolah label itu yang ada pada dirinya adalah sebenar-benarnya diri dia.
Erving Goffman punya istilah untuk luka jenis ini, spoiled identity. Identitas yang di mata orang lain sudah dianggap ternoda. Satu hal kecil yang dianggap cacat lalu digeneralisasi jadi penilaian atas seluruh dirimu, bahkan seluruh kelompokmu, bahkan seluruh kelompok umuranmu, bahkan seluruh generasimu. Lalu dia mulai membandingkan dirinya yang asli dengan versi ideal yang dituntut oleh orang-orang di sekitarnya. Jarak antara dua hal itu, siapa dirinya dan seperti apa dia harus menjadi sebagaimana ekspektasi orang, itulah yang lama-lama menguras habisnya energi. Bukannya dia yang mencari fitrah diri versi terbaiknya dan tujuan penciptaannya. Dia kalau nggak ngelawan dengan brutal dan bandel, ya pilihannya dia ngikutin ekspektasi dan tuntutan orang yang nggak ada habisnya kepada diri dia. Makinlah terjadi krisis identitas. Dia gabung kelompok yang dianggap hooligan atau liar tadi karena merasa krisis identitas, belum menemukan identitas. Dia pengen membentuk identitas dirinya, berusaha untuk menemukan, solusinya dari orang-orang justru malah memperparah krisis identitas itu sendiri. Ini yang sepertinya coba disuarakan lewat lagu Bangtan Hooligan ini. Bukan pemberontakan tanpa arah, tapi kelelahan seseorang yang terlalu lama menahan jarak antara sosok versi terbaik diri dia dengan versi ideal yang dibentuk oleh ekspektasi masa itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, kenapa begitu susah untuk berhenti menahan diri? Kenapa begitu berat untuk berbeda walaupun kamu tahu kamu itu benar? Di tahun 1950-an, seseorang psikolog bernama Solomon Asch menemukan sesuatu yang sederhana tapi ini menggugah sekali. Dia mengumpulkan orang-orang dalam satu ruangan, mengumpulkan beberapa garis, ada garis yang pendek, ada yang panjang, meminta mereka menebak mana yang paling panjang. Ini kan gampang banget sebenarnya ya. Jawabannya jelas terlihat dengan mata telanjang dong, gampang banget. Tapi ada satu kecurangan kecil nih di situ. Ada rekayasa dibikin. Sebagian besar orang di situ, misalkan ada 10 yang ditanya, ternyata 9-nya itu adalah aktor. Dan mereka sudah kong kali kon tuh sengaja menjawab yang salah dengan kompak. Yang terjadi selanjutnya yang mengejutkan, ternyata sepertiga dari orang yang sungguhan diuji tadi nggak ikut kong kali kong, ternyata ikut-ikutan jawab salah padahal nggak dibayar buat jawab salah. Bukan karena matanya rusak, tapi karena tekanan untuk tidak terlihat aneh sendirian ternyata jauh lebih kuat dari yang siapapun kira. Filosof Soren Kierkegaard di masa yang berbeda sampai pada kesimpulan yang serupa lewat jalan yang lain. Dia menulis kerumunan itu kebohongan. Bahkan filosof lainnya, Sartre, menyebut hell is others people. Orang lain adalah neraka bagi kita. Bukan karena orang banyak selalu salah, tapi karena begitu kamu ngelebur jadi bagian dari kerumunan, kamu diam-diam meninggalkan tanggung jawab untuk berpikir sendiri, mandiri, untuk memilih sendiri. Ikut arus terasa lebih aman, tapi keamanan itu punya harga. Apa itu tumbalnya? Jati diri yang sebenarnya. Dan jati diri itu cuman bisa ditemukan oleh orang yang berani mengambil jarak sejenak, berdiri terpisah dari kerumunan seperti Rasulullah yang mengambil jarak dari kerumunan kota Mekah jahiliyah di sebuah ruang sempit yang jauh dari kota di ujung gunung bernama Gua Hiro. Kalau kamu susun semua ini jadi satu gambar utuh, ya gambar besar, jawabannya mulai kelihatan sekarang. BTS kemungkinan besar tahu betul apa yang terjadi dari kata hooligan, tapi kok dia tetap milih. Dia tahu ini muncul lahir dari ketakutan kolektif, bukan cerminan siapa yang benar-benar salah. Itu hanya bumbu. Itu hanya trigger, tapi sejatinya ini cerminan siapa yang sedang dibutuhkan masyarakat untuk disalahkan. Kambing hitam itu dibutuhkan, men. Dan alih-alih lari, BTS justru memilih untuk memilikinya. Bahkan RM sendiri di bagian bridge lagu ini secara sadar ngomongin seolah dampak grup mereka yang terus meluber, membesar ya, sampai seolah berserakan sampai ke titik di mana dia gambarkan lewat citra pel. Maksudnya bukan berantakan dalam artian kacau dan merugikan, tapi pengaruh dan jangkauan mereka ini kalau mau dihapuskan, mereka butuh kain pel yang sangat besar untuk membersihkan.
tumpahan masa pendukung BTS itu saking sebesar itu. Seolah masalahnya itu bukan mereka yang bikin kekacauan, tapi kekacauan yang mereka bikin udah kebesaran buat standar alat pembersih biasa. Dan yang penting, yang paling penting, dia ngomongin ini bukan dengan nada minta maaf, justru dengan nada bangga, seolah bilang, iya kami memang jadi masalah buat standar-standar lama, dan itu kami sengaja. Hooligan, balik lagi kata hooligan, dari lelucon panggung dicap untuk jadi geng, dicap sebagai geng yang bikin ribut, dan sekarang direbut lagi jadi sesuatu yang mencoba untuk dibanggakan. Sejarah kata ini seolah membuktikan sendiri apa yang coba disampaikan lewat lagunya. Label negatif itu tidak permanen. Yang menentukan maknanya pada akhirnya adalah siapa yang berani memegang narasi itu. Siapa yang memberi manfaat dengan nyata, siapa yang hanya sebatas klaim dirinya bermanfaat. Dan mungkin ini bukan cuma soal BTS ya. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang kalau kamu renungkan pelan-pelan bicara tentang hal yang sama persis. Tentang orang-orang yang dicintai Allah. Yujahiduna fi sabilillahi, ialah orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan di mereka tidak takut pada celaan siapapun yang mencerca mereka. Tidak takut pada cibiran sang pencibir, cercaan para pencerca. Bukan soal mencari validasi dari banyak orang yang setuju denganmu ya, tapi ini soal tetap berdiri di tempat yang kamu yakin benar. Meskipun untuk sementara waktu kamu harus berdiri di situ sendirian karena kamu gak sesuai sama standar orang di sekitarmu. Jadi lain kali ada yang bilang kalau kamu kebanyakan, berlebihan, atau susah diatur, mungkin ada baiknya berhenti sejenak dan bertanya pelan-pelan pada diri sendiri, kebanyakan menurut siapa nih? Berlebihan menurut siapa nih? Karena kadang orang yang paling dicap liar itu hanyalah orang yang paling jujur pada dirinya sendiri. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilabeli hooligan, terlalu liar, gak bisa diatur. Seliar apapun kamu, serapih apapun kamu gak akan pernah lepas dari nyinyiran manusia kok. Karena gak akan pernah ada versi dirimu yang bisa memuaskan semua orang, semua mata yang menonton. Dan istilah dari agama ini buat hidup demi dilihat manusia, memenuhi ekspektasi manusia, ada namanya teman-teman. Dan ini ngeri. Namanya apa? Riya. Rasulullah pernah bilang, ini yang paling beliau khawatirkan menimpa umatnya. Bukan dajjal teman-teman, bukan fitnah harta, bukan wanita, bukan dunia. Beliau bersabda, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik-syirik kecil. Apa? Riya. Ada gambaran yang sering dikutip para ulama, meski riwayatnya ini diperbincangkan kuat atau lemahnya ya, bahwa riya itu sehalus semut yang merayap di atas batu hitam di tengah malam yang hitam, gelap, dan gulita. Saking halusnya kita sendiri kadang gak sadar sedang melakukannya. Kita bisa gak sesadar itu jadi riya, dari bagian riya itu karena hasrat ingin memenuhi ekspektasi orang lain, padahal bukan jati diri kita. Kita cuman berpura-pura, pakai topeng, pakai jubah palsu. Dan kata BTS melalui lagu ini, itu capek, itu melelahkan. Dan ada istilah buat bebas dari itu, lawan dari riya, namanya ikhlas. Lewat lagu Hooligan dari BTS kita belajar bahwa setiap sisi kita ada sisi liarnya. Tapi kamu mau mengungkapkan hooligan itu gimana? Dengan melawan aturan atau dengan melepaskan segala kenegatifan itu dengan ikhlas. Dan tahu nggak, hal yang paling liar, paling bebas yang bisa kamu lakukan bukan teriak di atas panggung, tapi berdiri sujud jam 3 pagi pas nggak ada satupun yang nonton. Liar banget itu. Di situ nggak ada citra yang harus dijaga, nggak ada yang harus direkayasa. Menangislah, merengeklah, merintihlah, bercurhatlah. Di momen itu cuman kamu bersama satu-satunya
penilaian yang gak pernah berubah dan gak pernah salah. Dan itu sangat diwakilkan di dalam satu surat yang judulnya adalah ikhlas itu sendiri. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan buat kalian yang sering dibilang terlalu berisik, terlalu gak standar bagi orang lain, gak apa-apa. Keluar dari standar orang lain gak apa-apa. Tapi pastiin kamu keluar dari standar manusia, bukan keluar dari standarnya Allah. Karena manusia bakal lupa sama kamu. Yang satu ini, Allah nungguin kamu pulang tanpa pernah lupa sedetik pun. Fokus sama penilaian Allah. Wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak takut, ciri mereka tidak takut pada celaan para pencerca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bedah lagu yang lainnya.